Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai sifat sistem pengendalian manajemen, memahami strategi, pengendalian hasil, pengendalian tindakan, pengendalian personel, dan pengendalian budaya. Berikut penjelasan dari teman saya yang bernama Ica Sapitri. Pengendalian manajemen merupakan proses untuk memberikan motivasi atau semangat kepada orang-orang yang melaksanakan kegiatan demi mencapai tujuan organisasi. Sedangkan sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses dan struktur yang tertata secara sistematis yang digunakan manajemen dalam pengendalian manajemen. Selanjutnya, elemen-elemen sistem pengendalian. Yang pertama, pelacak atau detektor, yaitu suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Yang kedua, penilai atau asesor, yaitu suatu perangkat yang menentukan signifikansi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga, efektor, yaitu perangkat yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Yang keempat, jaringan komunikasi, yaitu perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan asesor dan antara asesor dengan efektor. Batas-batas pengendalian manajemen. Yang pertama, pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan proses dengan mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Adapun aspek dalam pengendalian manajemen, yang pertama, kegiatan pengendalian manajemen. Kegiatan pengendalian manajemen meliputi merencanakan apa yang seharusnya dilakukan organisasi, mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi, mengkomunikasikan informasi, mengevaluasi informasi, memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil, mempengaruhi orang-orang mengubah perilaku mereka. Yang kedua, ada keselarasan tujuan. Masalah pengendalian utama adalah bagaimana mempengaruhi mereka untuk bertindak demi pencapaian tujuan pribadi dengan cara sedemikian rupa sehingga sekaligus juga membantu pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, perangkat penerapan strategi. Sistem pengendalian manajemen membantu para manajer untuk menjalankan organisasi ke arah tujuan strategisnya. Lalu, tekanan finansial dan non-finansial. Sistem pengendalian manajemen meliputi ukuran kinerja finansial dan non-finansial yang memfokuskan pada hasil laba bersih dan pengembalian atas modal. Lalu ada bantuan dalam mengembangkan strategi baru. Peran utama pengendalian manajemen adalah untuk memastikan pelaksanaan strategi yang telah dipilih. Selanjutnya, perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan proses penyusutan langkah-langkah yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategi dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah-langkah yang diperlukan perusahaan dalam memutuskan strategi. Yang pertama, mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan. Yang kedua, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal. Yang ketiga, merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dan strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. Yang keempat, menentukan tujuan dan target ukur. Kelima, memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Yang ketiga adalah pengendalian tugas. Pengendalian tugas adalah proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian tugas berorientasi pada transaksi yang melibatkan kinerja dari tugas individual sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam proses pengendalian manajemen. Saya akan menjelaskan tentang memahami strategi. Sistem pengendalian manajemen merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi. Maksud strategi di sini adalah rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi, di mana untuk mengimplementasikan strategi tersebut diperlukan suatu alat, yaitu sistem pengendalian manajemen. Dan setiap organisasi memiliki strategi dan pengendalian yang berbeda sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Strategi yang berbeda memerlukan prioritas tugas berbeda, faktor penentu keberhasilan berbeda, keterampilan, perspektif, dan perilaku yang berbeda.
ada 4 tujuan strategi, yaitu pertama, profitabilitas, yaitu lebih mengacu pada profit jangka panjang daripada suatu periode dalam 1 tahun. Sebab beberapa pengeluaran saat ini bisa jadi menurunkan profit saat ini, tapi dapat meningkatkan profit dalam jangka panjang. Yang kedua, memaksimalkan nilai pemegang saham. Dan yang ketiga, risiko, yaitu upaya sebuah organisasi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas sangat dipengaruhi oleh kemajuan pihak manajemen untuk mengambil risiko. Karena tingkat pengambilan risiko sangat bervariasi tergantung pada kepribadian atas masing-masing individu di jajaran manajemen. Yang keempat yaitu pendekatan multi-stakeholder, yaitu pendekatan ini memiliki organisasi-organisasi yang terlibat dalam 3 jenis pasar, yaitu pasar modal, pasar produk, dan pasar faktor. Selanjutnya yaitu konsep strategi. Di dalam konsep strategi ini dibagi menjadi 2 tingkatan strategi, yaitu pertama corporate level atau tingkat korporat atau organisasi keseluruhan, yaitu memiliki isu strategi kunci yang menyatakan apakah kita ada dalam bauran industri yang tepat dan apa industri atau subindustri yang kita masuki. Ada juga opsi strategi genetik yang menyatakan bahwa ini industri tunggal, diversifikasi yang berhubungan, dan diversifikasi yang tidak berhubungan, serta memiliki tingkatan organisasi primer yang terlibat yaitu kantor korporat. Yang kedua, business unit level atau tingkat unit bisnis, yaitu memiliki isu strategi kunci yang menyatakan apakah yang seharusnya menjadi misi dari unit bisnis tersebut dan bagaimana unit bisnis harus bersaing untuk mewujudkan misinya. Ada juga opsi strategi genetik, yaitu membangun, mempertahankan, memanen, menjual, biaya rendah, dan diferensiasi, serta memiliki tingkat organisasi primer yang terlibat yaitu kantor korporat dan manajer umum unit bisnis. Yang selanjutnya yaitu pengendalian hasil. Penghargaan terhadap kinerja seseorang adalah sebuah contoh dari bentuk pengendalian hasil. Misalnya yaitu memberikan sanksi kepada karyawan apabila kinerja mereka tidak baik, dan kombinasi dari hubungan ini akan memberikan motivasi pada karyawan untuk memberikan hasil yang lebih baik. Atau pengertian dari pengendalian hasil ini adalah bentuk pengendalian pencegah yang efektif dalam menjelaskan masalah-masalah motivasi, dan pengendalian hasil juga dapat menunjukkan masalah keterbatasan individu. Baiklah, penjelasan di selanjutnya akan disampaikan Nurhanza Fitri. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanza akan melanjutkan presentasi di tempat saya. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengendalian hasil dan jenis-jenis pengadilan hasil. Di langkah pengadilan hasil ini terbagi 4, yaitu mendefinisikan dimensi kinerja, yang kedua mengukur kinerja, yang ketiga menetapkan target kinerja, dan keempat menyediakan penghargaan atau sanksi. Mendefinisikan dimensi kinerja ini adalah di mana hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan, misalnya portabilitas, kepuasan pelanggan, atau kerusakan produk. Mendefinisikan kinerja yang paling benar adalah masalah yang kritis karena tujuan yang diatur dan diukur dibuat untuk membuat para karyawan memahaminya apa saja yang penting untuk dilakukan. Selanjutnya, untuk mengukur kinerja. Pengukuran ini mencakup penugasan sejumlah tujuan yang merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian hasil. Objek yang terpenting dalam hal ini adalah kinerja karyawan dalam periode tertentu. Selanjutnya, menetapkan target kinerja.
Target kinerja atau standar adalah elemen sistem pengendalian hasil lain yang penting. Dalam target ini, sistem pengendalian hasil harus dispesifikasi untuk setiap aspek dari dimensi kinerja yang diukur. Target kinerja mempengaruhi perilaku dalam dua cara. Pertama, target harus memaksimum aksi dan meningkatkan motivasi melalui penyediaan tujuan secara sadar bagi karyawan. Kebanyakan orang lebih suka diberi target tertentu untuk dicapai dibandingkan jika diberi pernyataan yang sama-samar, seperti melakukan yang terbaik jika Anda bisa melakukannya. Yang kedua, target kinerja memungkinkan karyawan untuk menginterpretasikan kinerja mereka sendiri. Yang menyediakan penghargaan atau sanksi. Penghargaan atau sanksi merupakan elemen terakhir dari pengambilan hasil. Penghargaan yang tercakup dalam kontrak bersifat motivasi seperti kenaikan gaji, bonus, promosi, kenaikan kinerja, penugasan kinerja, kesempatan pelatihan, kebebasan pengenalan, dan kekuasaan. Sanksi merupakan lawan dari penghargaan. Sanksi tidak disukai oleh karyawan seperti penurunan pangkat, teguran dari pengawas atau supervisor, gagal mendapatkan penghargaan, atau lebih gawatnya kehilangan suatu pekerjaan. Jenis-jenis pengendalian hasil. Pengendalian hasil ini terbagi tiga, yaitu pengendalian tindakan, pengendalian personel, dan terakhir adalah pengendalian budaya. Pengendalian tindakan adalah bentuk yang paling langsung dari pengendalian manajemen karena meliputi pengambilan langkah-langkah tertentu untuk memastikan karyawan bertingkat sesuai dengan keinginan perusahaan. Dengan membuat tindakan sendiri sebagai fokus pengendalian. Pengendalian tindakan mempunyai 4 macam, yaitu 1. Pembatas perilaku, yang kedua penilaian tindakan, yang ketiga akuntabilitas tindakan, yang keempat adalah redundasi. Selanjutnya merupakan pengendalian personel. Pengendalian personel merupakan kecenderungan yang dialami oleh karyawan untuk mengendalikan motivasi diri mereka sendiri. Pengendalian hasil memiliki 3 tujuan. Pertama, untuk membantu mengklarifikasikan harapan. Pengendalian hasil ini membantu memastikan bahwa setiap karyawan memang memahami apa diinginkan perusahaan. Yang kedua, membantu memastikan bahwa setiap karyawan mampu melakukan pekerjaan dengan baik. Yang ketiga, pengendalian hasil pengendalian personil meningkatkan kemungkinan bahwa tiap karyawan akan terlibat dalam self monitoring apabila aktif. Sebab kebanyakan orang memiliki hati nurani yang membimbing mereka untuk melakukan hal yang baik dan mampu melahirkan perasaan positif akan rasa hormat kepada diri sendiri dan kepuasan saat mereka melakukan pekerjaan dengan baik serta meyakinkan keberhasilan perusahaan. Pengendalian hasil dapat diimplementasikan melalui 3 hal, yaitu 1. Seleksi dan penempatan, yang kedua pelatihan, yang ketiga desain pekerjaan dan persediaan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya merupakan pengendalian budaya. Pengendalian budaya didesain untuk mendorong pengawasan bersama, sebuah bentuk tekanan kelompok yang kuat pada individu yang menyimpan dari nilai dan norma kelompok. Pengendalian budaya ini dihasilkan oleh proses pengawasan bersama yang juga
dalam satu-satunya organisasi. Tekanan dapat diciptakan di antara sesama pekerja di mana pekerja yang tidak mampu menyesuaikan diri seringkali ditekan untuk menerima norma-norma kelompok tertentu. Tekanan sosial yang kuat dapat diciptakan dalam sebuah arah ke atas, seperti seorang atasan merasa tertekan untuk memenuhi harapan-harapan bawahan mengenai peranan mereka. Budaya yang dapat dibentuk dalam banyak cara, baik melewati maupun contoh, meliputi 1. Kode etik, yang kedua imbalan kelompok, yang ketiga pendekatan lain untuk membentuk budaya perusahaan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf.